Daun salam di atas ketupat. Yang jawab salam THR suaminya turun 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, ini lemes banget Moms and Dads. Ini lemes banget kayak belum makan siang ya? Iya emang bener ya. Ini lemes karena puasa atau memang karena THR suaminya belum turun? Nah kalau ini aja pada semangat ya. Ada yang udah turun, ada yang udah turun tapi nggak turun semua ke Moms. Ada, yang mana? Astagfirullahaladzim, Dads. Selain Allah yang maha melihat, ingat ada Pak Purbaya yang menagih pajak ya. Jadi untuk THR-nya nih ya yang udah turun ya, tuh bisa dicolek-colek ke Momsnya, bisa dikasih semuanya ke Momsnya ya. Tapi sebelumnya Nisha mau tanya, gimana kabarnya Moms and Dad semua pada hari ini? Masih kurang semangat, gimana kabarnya? Baik? Baik, kalau baik ini Nisha mau pantun lagi. Karena tadi kayaknya masih lemes banget. Jadi kalau aku pantun jangan lupa jawab apa Moms? Cakepnya. Aura kasih ketemu Lisa Mariana. Jika baik kabarnya hari ini boleh dong senyum dan tepuk tangannya. Luar biasa, terima kasih sekali lagi tentunya kita ucapkan kepada Moms and Dads dan si kecil yang sudah hadir pada acara buka puasa teman Bumil dan Parenting Ramadan pertama kita keluarga Islami penuh cinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua agar lebih semangat ya Moms and Dads ya. Langsung aja Moms and Dads kita ke sesi yang pertama kita, sesi kajian kita bersama dengan Ustadz yang bio Instagramnya adalah Dai Sejuta Emak-Emak. Ini kayaknya emaknya Nisha juga ikutan ya menjadi sejuta emak-emaknya dari Ustadz ini. Untuk itu sudah tahu ya dengan siapa ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Ancar Shihabuddin. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah, Bapak Ibu saya ini orangnya latahan karena tadi hostnya mantun mulu, jadi saya ke bawah pengen mantun. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak belinya di Ciracas. Biarin gak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah 20 juta rupiah. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan segenap tim dari teman Bumil dan Parenting dan atau N dibacanya Bapak Ibu. Teman Bumil and Parenting. Gimana bahasa Inggris saya sudah bagus? Saya bisa bahasa Inggris little insya Allah Ibu. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh ayah, bunda, moms and dad yang sudah hadir. Tapi yang pertama saya doakan adalah ibu-ibunya dulu. Kenapa saya doakan ibu-ibunya dulu? Karena biasanya ibu-ibu itu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak titip, ibu-ibu mah gak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Pak,
Ibu-ibu mah nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin, yang penting sebelum berangkat ngasih duit. Suami nggak ganteng juga nggak apa-apa, yang penting banyak. Ini saya kelihatannya mah ceramah bu, padahal lagi nyari pahala. Kalau saya mah jangan samakan saya dengan ibu ya bu ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, dan saya doakan ayah bunda yang hadir di sini, saya doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu yubashiru ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Bapak Ibu, kita mengartikan berkah itu tidak diukur dengan kaya miskin, tidak diukur dengan sehat atau sakit. Berkah itu keywordnya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan berkah? Karena selalu bertambah kebaikan. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang biasanya bangunnya jam 6, di bulan Ramadan setengah 4 sudah bangun, bapak qiyamul lail minimal 2 rakaat mah tahajud. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka di bulan Ramadan Bapak Ibu jangan sampai sedikit pun tidak berbuah kebaikan. Maka bulan Ramadan salah satu momen untuk memupuk kebersamaan di dalam keluarga. Yang namanya keluarga Pak, kenapa kita harus pupuk agar tetap bareng-bareng, baik dengan suami ataupun dengan anak-anak tetap kompak. Kenapa? Yang namanya keluarga, rumah tangga ada enaknya, ada enggak enaknya. Setuju enggak Bapak Ibu? Apakah rumah tangga itu enak terus Bapak Ibu? Enggak. Rumah tangga itu ada enaknya, ada enggak enaknya. Kalau enak terus namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan Bapak Ibu. Makanya kata guru saya, ini mudah-mudahan bisa relate dengan kehidupan rumah tangga kita. Cocokkan dengan Bapak Ibu benar atau enggak. Kata guru saya waktu saya mondok Bapak Ibu, pernikahan itu dibagi menjadi 3 tahun. Tahun pertama suami bicara, istri mendengarkan. Ada yang tahun pertama ada suami bicara, istri mendengarkan. Tahun kedua kebalik, istri bicara, suami mendengarkan. Tahun ketiga yang repot, suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Kita coba cek, kita akurin bener nggak Bapak Ibu? Kalau saya alhamdulillah sudah pernikahan yang ke 8 tahun. Ada yang sama dengan saya? Saya kelihatannya masih SMA mukanya, emang saya baby face Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba akurin. Tahun pertama suami bicara, istri mendengarkan. Pak, jujur Pak. Tahun pertama mah Pak, istri kita apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita minta, jawabannya pasti bilang, iya sayang, iya tayang aku, iya seng. Pasti begitu jawabannya. Misal, Bun, mohon izin, ayah bunda di sini ke pasangannya manggilnya apa? Bunda, sayang, baby, honey atau apa? Biar sepakat dulu. Apa? Boleh dari ibu yang di sini? Ayang, oke Ayang. Misalkan kata kita Pak, Ayang
tolong siapkan baju aku ya, hari ini aku ada meeting. Jawaban istri kita, iya sayang. Sayang, nanti aku pulang agak malam. Maklum ada lembur di kantor. Jawabannya apa? Iya sayang aku, suamiku, belahan jiwaku. Sayang, besok aku bukber ya sama temen-temen padel aku. Iya sayangku, cintaku, silahkan. Saya yakin Pak, itu pernikahan tahun pertama. Suami bicara, istri mendengarkan. Masuk tahun kedua. Istri bicara, suami mendengarkan. Nyimpen anduk, anduk di mana anduk, anduk, anduk. Nyimpen anduk, jangan di situ. Kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki. Itu celana dalam, main simpen di mana aja. Simpennya di mana? Iya bunda. Kalau ngambil baju, gimana ngambil baju? Jangan asal ambil. Ambil dulu semua, ambil satu. Iya bunda, jangan iya-iya aja. Tahun kedua. Istri bicara, suami mendengarkan. Ada masuk tahun ketiga Bapak Ibu. Istri bicara, suami bicara, tetangga mendengarkan. Gara-gara apa? Hanya gara-gara sayurnya keasinan. Maklum Pak, maklum kita pulang kerja capek, istri kita capek di rumah ngurus anak sama masak. Lagi makan tuh Pak, lagi duduk Pak, lagi enak-enak makan. Makan, buka puasa. Kata kita bilang ke istri kita apa? Asin. Ibu-ibu masak dari pagi, masakannya dibilang asin, pasti ibu-ibu gak bakal terima. Langsung berdiri si ibunya. Papa bilang apa barusan? Coba lebih kencang lagi. Asin. Kurang kencang Pak, coba lebih kencang lagi Pak, lebih kencang. Asin, usan, asin, usan, asin. Makan yang ada. Papa gak tahu, mama capek dari pagi ngurusin anak, ngepel, nyuci. Bapak-bapak digituin ibu mohon maaf. Bapak-bapak digituin pulang kerja capek, bapak-bapaknya berdiri juga. Mama kenapa jadi ngegas sama papa? Siapa yang ngegas? Papa yang gak tahu perasaan. Mama jangan coba-coba ngegas begitu sama ayah. Emang bener ya, kamu mas sama, kata ibu aku, kamu sama kayak ibu kamu. Ibu kamu sama katanya kayak ibunya ibu kamu. Ibunya ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. Gara-gara sayur keasinan 7 turunan dibawa-bawa. Apa kata Pak RT? Sikat Pak Haji, sikat. Itu tahun ketiga. Tapi Bapak Ibu ketika pernikahan kita niatkan ibadah karena Allah, hal-hal yang seperti ini akan kita hindari. Kenapa? Karena kita tahu seorang laki-laki menginginkan perempuan yang sempurna. Seorang perempuan menginginkan laki-laki yang sempurna. Padahal laki-laki dan perempuan Allah ciptakan untuk saling menyempurnakan. Jadi ketika ada kekurangan di pasangan kita, perbaiki bukan malah cari pengganti. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada nasihat yang sangat indah Bapak Ibu. Yang namanya pasangan kita mohon izin. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Bapak Ibu, man ibtagha zaujatan bila naqsin asya a'zaban. Bapak Ibu kalau ingin mencari pasangan, cari pasangan yang tidak ada salahnya. Cari pasangan yang tidak ada aibnya. Cari pasangan yang tidak ada kekurangannya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, silahkan engkau hidup menjomblo selamanya. Kenapa? Karena pasangan pasti punya kekurangan. Pasangan kita terutama untuk ibu-ibu punten mohon maaf. Bu, suami ibu itu manusia. Suami ibu itu bukan malaikat yang selalu benar, bukan juga setan yang selalu salah. Suami ibu itu adalah manusia, bisa benar, bisa salah. Maka tugas kita saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Saya doakan Bapak Ibu jamaah yang ada di sini, insya Allah pulang dari sini kembali mesra. Kalau berangkat ke sini tadi lagi ambek-ambekan. Amin ya robbal alamin. Tadi nggak kelihatan saya berapa menit lagi ya? Oh 10 menit lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Ramadan itu memupuk kebersamaan keluarga. Contoh makan sahur.
Makan sahur Pak, itu bukan hanya sebatas makan sahur, tapi ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian kata Nabi, karena dalam makan sahur ada keberkahan Bapak Ibu. Bukan hanya itu, kalau kita udah punya anak, itu ngajarin ke anak. Karena kadang lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Teladan itu lebih manjur daripada kata-kata. Kita nyuruh anak, nah kalau makan jangan pakai tangan kiri ya. Nah kalau makan ambil yang terdekat dari kamu. Kalau kita begitu hanya ngomong aja nggak mempan ke anak. Ketika makan ajarkan sama kita. Kita makan pakai tangan kanan, pertamanya bismillah dulu. Itu kan kata Nabi begitu. Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik Bu. Ajarkan ke anak, nah yuk baca bismillah dulu. Pakai tangan kanan, ambil yang terdekat dari kita. Jangan sampai anak kita lagi mudik, di keluarga besar lagi makan, rendang di sana dia main ngambil begini aja. So, itu namanya tidak ada adab Bapak Ibu. Maka ajarkan anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret, kata guru saya. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Mafil aba, fil abna, apa yang ada di orang tua kadang turun ke anak. Anak tuh nyontoh Bapak Ibu. Sering saya sampaikan kadang kalau saya ke ibu-ibu jamaah di Cibubur, ibu pengen anaknya soleh, ibu pengen anaknya bisa baca Quran. Ibu tiap hari yang dinyanyiin apa? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Itu ibunya begitu Pak. Bapaknya sama tiap hari yang disetel apa? Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua, oh dunia serasa aneh yang punya. Keluar anaknya dari kamar, ku hamil duluan sudah 3 bulan. Kenapa? Anak itu nyontoh, apalagi anak zaman sekarang. Punten mohon maaf. Anak zaman sekarang Bapak Ibu tiap hari yang dia pegang apa? HP. Kira-kira ngikutin siapa? Orang tua kadang ngajarin ke anak, ucapannya ngajarin tapi yang dia lakukan tidak ngajarin. Contoh. Ibu-ibu kadang ngajarin sabar tapi ibunya nggak sabar. Mah, ayo katanya mau buka. Ya sebentar deh, siap-siap dulu. Ayo mah, udah sore, sebentar. Mah, udah sore, sebentar. Kamu bisa sabar nggak jadi anak? Tahu sabar? Bisa sabar nggak jadi anak? Ibu ngajarin sabar, tapi ibunya nggak sabar. Kira-kira cocok apa enggak? Makanya ibu kalau pengen anak kita nggak pengen banyak main HP, ibu jangan terlalu banyak main. Ini mah lagi makan main. Dengerin ceramah main, mau tidur lihat, bangun dari tidur yang pertama dibuka, mata dulu baru HP Ibu. Makanya anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda Bu. Anak zaman dulu zaman kita nih, baik Ibu yang udah boomers atau saya yang saya gen alpha sama gen alpha. Anak zaman dulu Pak dengan anak zaman sekarang jauh berbeda Pak. Zaman saya itu kalau dipanggil sama orang tua jawabannya enak dan sopan. Saya orang Sunda, Ujang abis dari mana? Bajunya sampai kotor begitu. Jawaban kita dulu enak banget, Umi maafin Ujang ya. Ujang teh abis main bola, tadi teh jatuh, bajunya jadi kotor. Oh, kenapa tuh basah kuyup? Kan lagi musim hujan Umi. Tadi nggak bawa payung, jadi kehujanan. Tapi nggak apa-apa nanti Ujang yang nyuci, Umi mah nggak usah repot. Oh kehujanan. Ini jam 10 malam Ujang baru pulang dari mana? Tadi mampir ke rumah Ceedoh dulu, mampir seblak ceker, Umi maafin ya nggak izin dulu sama Umi, besoknya bakal izin dulu sama Umi. Itu mah anak zaman, coba anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang apalagi gen alpha, milenial juga sama sebetulnya. Ketika ditanya sama orang tua, jawabannya apa Pak? Nah, kamu habis dari mana? Bajunya sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Yang benar kamu tanya orang tua. Apa basah kuyup dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kamu gak usah jadi anak mama. Aku tanpamu bubuk rengginang.
Makanya ibu, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah berbakti ke kita, kata Imam Ghazali, wa yabda'u bi sholahi nafsi, mulailah dari diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah, terutama bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakso urat enak disantap. Cakep. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya yang mantap. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Ancep, luar biasa. Kita membuka sesi tanya jawab, silakan untuk moms and dads. Wih, ini moms kayaknya di sana udah aku banget Kak aku. Ini kayaknya ada yang ingin Ada diceritakan. sesuatu yang ingin diutarakan. Betul, silakan moms dari sebelah kiri aku untuk mikrofonnya boleh yang depan. Yang agak depan, sudah semangat banget. Moms boleh memperkenalkan nama, sudah berapa Ramadan dilewati oleh dads-nya? Yes, dicolek-colek dulu dong dads-nya. Terus juga dari mana dan pertanyaannya, silakan Moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah teman Bumil ngadain acara kajian. Karena ini kajian pertama yang suami aku datang setelah 4 tahun pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Tapi nggak tanpa paksaan kan dads, iya kan? Gini, Dari mana Moms? Namanya siapa Moms? Nama saya Lisa Nuraini Ustadz, Mam Nisa. Saya dari Jakarta Barat. Oke. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Silahkan Bu Lisa. Pertanyaan ini sebenarnya untuk diri saya sendiri sama suami saya sih sebenarnya. Jadi gimana caranya membangun cinta setiap hari kalau salah satu pasangannya itu cuek atau pasif. Sedangkan salah satu pasangan kita itu kan adalah teman hidup sampai akhir hayat ya Ustadz. Betul. Jadi saya pengen saya sama suami saya itu sampai selamanya gitu, maksudnya sampai akhir hayat gitu, sampai ketemu di surganya gitu. Gimana caranya membangun rasa cinta itu setiap hari tanpa harus kita banding-bandingkan dengan pasangan yang lain. Baik. Gitu Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cara tidak membanding-bandingkan adalah tidak terlalu banyak lihat sosmed, betul nggak Ustaz? Betul sekali. Nah, sama Moms jangan selalu nge-share mulu ya ke dads-nya. Nah, silakan Ustadz untuk dapat menjawab. Baik, Ibu Lisa dari Jakarta Barat. Ada nasihat yang sangat indah sebetulnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul itu, ahbib habibaka haunanma. Cintailah pasanganmu itu sedang-sedang saja. Itu pesan dari Rasul. Jangan sampai kita mencintai pasangan terlalu berlebihan justru. Kenapa? Allah itu maha pencemburu. Ketika kita terlalu mencintai makhluk, maka Allah akan timpakan rasa sakit dari makhluk itu. Kenapa? Biar Allah tahu kalau berharap kepada makhluk itu akan berakhir kecewa. Jangan sampai cinta kepada pasangan melupakan cinta kita kepada Allah. Makanya ketika seseorang terlalu mencintai makhluk, maka Allah akan utus makhluk itu untuk membuat hatinya terluka. Kenapa? Allah pengen ngasih tahu, gua tuh cemburu sama lu. Kenapa? Lu terlalu sayang sama makhluk. Yang pertama, ketika ingin bahagia di rumah tangga, apalagi ingin saling mencintai til jannah, niatkan pernikahannya karena Allah. Dan ingat Bapak Ibu, jangan hanya cinta. Di Ar-Rum ayat 21 itu kita sering ngedoain orang kalau pengantin baru, apa doanya? Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu tenang, damai. Bukan hanya tinggal bersama tapi hidup bersama, itu sakinah. Sakinah itu akan muncul bukan hanya ada cinta, mawaddah itu cinta. Dan cinta itu ada di awal-awal pernikahan. Ini ada di tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan bahwa yang disebut dengan mawaddah, yang disebut dengan cinta itu adalah ketertarikan. Kita masih cinta kalau kita masih tertarik sama pasangan kita. Makanya kenapa orang tua kita udah sepuh
tapi masih tetap bertahan. Padahal sudah tidak menarik lagi. Apa yang menarik dari nenek-nenek? Apa yang menarik Ibu? Keriputnya Ustadz? Keriputnya menarik. Itu sudah bukan cinta Bapak Ibu. Tapi di situ ada yang disebut dengan rohmah. Makanya doanya sakinah, mawadah, warohmah. Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai tua, udah mulai pikun, udah nggak ganteng, udah nggak gagah, udah nggak cantik, mawadah itu luntur di situ. Yang ada tinggal rohmah. Apa itu rohmah? Kasih sayang, peduli, rela berkorban. Jadi doanya jangan hanya ingin saling mencintai setiap saat, saling mencintai setiap saat dan saling menyayangi setiap saat. Doanya, ya Allah anugerahkanlah kepada kami mawaddah dan rohmah agar kami bisa berujung sakinah. Begitu. Amin, ya rabbal alamin. Mams Lista sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, luar biasa. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali gajian. Betul Ustadz? Betul. Betul ya. Oke. Kayaknya kita- lebih ke THR mulu ya. Iya benar. Jangan-jangan kenapa, Ustadz ya? statusnya, pantunnya pok ame-ame belalang kupu-kupu. Cakep. THR udah rame, THR udah rame, diskon udah rame, THR durung metu. Ya. Jia. Oke nih Ustadz kita beralih ke pertanyaan kedua. Tadi Baik, silakan. dari tribun sebelah kiri. Nah kita tribun sebelah kanan. GBK kali. Nah ini yang sudah dress code-nya udah samaan nih hitam-hitam gitu ya. Boleh silakan Moms and Dads. Ini kok dua-duanya yang angkat tangan? Apa dua-duanya mau curhat? Nggak apa-apa. Silakan Dads perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Rizky, saya izin mau bertanya Ustadz. Silahkan Pak Rizky. Dalam Islam kan tadi seperti yang Ustadz sudah bilang kita diajarkan bahwa dalam rumah tangga harus dibangun dalam atas dasar sakinah, mawaddah dan warahmah ya Ustadz. Nah namun dalam realitasnya kan emosi kadang naik turun ya Ustadz ya. Betul sekali. Nah pertanyaannya bagaimana cara menjaga dan memastikan agar cinta dalam rumah tangga itu tetap bernilai ibadah kepada Allah, bukan sekedar perasaan yang berubah-ubah Ustadz. Kayak gitu. Bagaimana? Bagaimana cara menjaga dan menjaga cinta itu dan memastikan agar cinta tersebut tetap bernilai ibadah kepada Allah. Cinta itu agar tetap bernilai ibadah. Iya. Baik. Dan mohon maaf izin Ustadz, ada titipan pertanyaan dari istri saya juga. Oh dari istri, boleh silahkan. Langsung mungkin dari istri saya aja. Siap. Dengan Mam siapa? Ini sudah berapa lama Ramadan yang terlewati bersama? Wih luar biasa yang Pengantin pertama. baru, Masya Allah. Masya Allah. Pantesan kan, tuh kan gandengan tangan terus kan. Silakan dengan Mam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. perkenalkan aku Tiara, tinggal di Jakarta dan ini pasangan tercinta saya, Rizky. Izin bertanya ya Ustadz dan kakak gitu. Jadi sebagai seorang istri terkadang kami ingin menjadi sumber ketenangan bagi suami dan keluarga. Tapi di sisi lain kami juga manusia yang kadang punya lelah, punya emosi dan juga kebutuhan untuk dipahami dalam pandangan Islam. Bagaimana seorang istri bisa tetap menjaga rumah tangga penuh cinta dan rahmat tanpa kehilangan dirinya sebagai hamba Allah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Moms and Dads. Dicatat Mbak Nesya ya, saya satu-satu takut saya lupa. Oke, jadi terkait sebenarnya intinya hampir sama Hampir Ustadz, sama ya? terkait Baik. dengan konsistennya. Itu mungkin Baik. wajar sebagai manusia normal Ustadz ya, menjaga konsisten itu seperti apa Ustadz? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin kalau cinta kita dengan istri kita, dengan keluarga kita itu tetap berbuah ibadah. Bagaimana caranya? Nasihat juga dari ulama. Kalau kita cintanya ingin tetap abadi, apalagi berbuah ibadah, rukun terus di rumah tangga, nasihatnya indah sekali. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kata ulama itu, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau kita memperbaiki ibadah kita ke Allah, perbaiki sholat kita, bacaan Al-Quran kita, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan pasangan. Kenapa banyak pasangan yang sedikit-sedikit ribut?
Kenapa banyak pasangan yang sedikit-sedikit ngegas? Kenapa banyak pasangan yang dikit-dikit minta cerai? Coba dicek deh Bapak Ibu. Pasti hubungan dengan Allahnya lagi tidak baik. Kalau kita ingin hubungan dengan pasangan kita baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kadang tadi gampang emosi, naik turun emosi kita. Makanya kenapa Allah nyuruh kita puasa. Puasa itu dalam kitab Risalatul Qusyariyah salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Bapak kesel, kecewa, emosi, marah, bentak-bentak istri, begitupun istri bapak, ngegas ke bapak, dikit-dikit ngomel. Kenapa? Hatinya pasti lagi banyak penyakitnya. Ketika hati banyak penyakitnya, maka tangannya usil, mulutnya julid, apapun yang dia lakukan pasti akan menyakiti orang lain. Jadi kuncinya di sini sebetulnya. Apa? Hatinya. Makanya puasa itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Makanya orang yang takwa salah satu indikatornya wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi. Jadi Pak Rizky dan Mbak Tiara, Mbak Tiara, kalau ingin di rumah tangga cintanya berbuah ibadah, tadi kembali ke awal sebetulnya. Cintanya bukan cinta karena fisik, tapi cintanya harus karena Allah. Makanya kita sering mengatakan, sayang, aku cinta kepadamu karena Allah. Suami-suami, istri-istri, terutama ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu yang di rumahnya cintanya yang dia lakukan di rumah hanya ingin dipuji suami, saya yakin akan menjadi istri yang paling stres. Kalau enggak karena Allah. Kenapa? Kadang bapak-bapak kan suka apa adanya. Misal, mohon izin, punten, mohon maaf. Kalau ibu pakai baju, ibu dandan, hanya mengharapkan pujian suami, bukan karena Allah, bukan cinta karena Allah, saya yakin ibu stres di rumah. Ibu-ibu pakai baju, ngeliatin ke suaminya, sayang, liatin bunda. Bunda pakai baju ini bagus apa enggak? Sedangkan bapak-bapak jawabannya apa? Bunda ini kan gendut. Bun, orang gendut tuh nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping, terlihat makin gendut, bun. Ibu digituin sama suami sakit hati enggak? Salah ibu kalau sakit hati. Kenapa? Terlalu berharap sama suami. Makanya cintanya itu harus karena Allah. Allah udah ngelihat ibu pakai baju, ngelihat ibu dandan untuk ibadah ke suami, maka Allah catat. Kuncinya satu sebetulnya, karena Allah dan jangan berharap ke manusia. Tapi bapak-bapak juga kalau jadi suami harus diplomatis. Saya emang gak pernah jujur ketika ditanya berat badan sama istri saya. Saya jawabannya apa? Kata istri saya, sayang aku gendutan enggak? Jawaban saya, kalau saya jawabnya gendut, perang dunia ketiga jadi Pak. Jawabannya hari apa? ini ya Ustadz ya. Jadi bapak-bapak harus tahu jawabannya, saya ajarin Pak. Ketika ditanya istrinya, sayang aku gendutan enggak? Jawab Pak, tidak sayang. Kamu tidak gendutan, hanya rumah kita aja yang agak sempitan. Gitu. Oke, nah tadi jawaban Ustadz kok langsung jadi banyak yang nyatet itu? Wah, ini Desa gimana nih? Oke, jadi sudah terjawab ya Moms and Dads. Oke, luar biasa, terima kasih jawabannya Ustadz. Jadi memang kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu Ustadz ya. Betul. Jadi kalau untuk mencintai itu jangan yang pertama karena fisik terlebih dahulu. Mungkin kalau pasangan kita mirip Luna Maya atau Angga Yunanda itu adalah positifnya ya Ustadz ya, apa bonus. Nah itu hanyalah bonus, betul Ustadz? Betul sekali. Oke, kita beralih ke pertanyaan ketiga. Mungkin tadi dari depan-depan terus, kita ke belakang. Nah silakan, depannya Mbak Rum. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bacain puisi apa gimana nih Mams? Udah bawa kertas panjang nih kayaknya. Biar gak lupa. Oke siap. Namanya siapa Mams? Ami. Mams Ami. Menurut Pak Ustadz, saya mau tanya ya, bagaimana sikap sebagai istri itu dalam menghadapi suami yang selalu lebih mendahului ibunya? Baik. Kok banyak yang langsung, nah lo nih suami-suami ya, Luar yang biasa. istrinya udah bilang nah itu dia. Iya karena padahal sikap sebagai istri ya selalu mengalah, sabar gitu. Oke. Tapi suami kayak lebih ke
lebih lebih percayalah sama ibunya terus gitu. Baik. Oke, Mams Amis dates-nya tidak ikut ya? Lagi di luar. Lagi di luar. Suruh Nggak masuk. denger. Apa mau aku panggilin? Nggak Siapa denger. Mams nama dates-nya? Berarti rekam aja Mams ya jawabannya Ustadz nih. Baik, Oke, ini Terima Ustadz kasih. berarti terima kasih banyak Iya, terima Mams Ami kasih. untuk pertanyaannya. Ini kayaknya mewakili dari 300 Mams yang hadir pada hari ini. Jawabannya gimana Ustadz? Sepertinya ini mewakili semua menantu-menantu yang ada di Indonesia khususnya. Karena ini topik yang paling laku acara saya di TV sebelah. Ini laku banget. Setiap judulnya hal-hal yang kayak gini, mertua menantu yang nonton minimal 7 koma. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu siapa tadi? Mams Ami. Mams Ami. Untuk suami-suami. Suami-suami siap? Untuk suami-suami, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Ketika kita menjadi seorang suami, ada satu kewajiban juga yang harus kita dahulukan. Sebetulnya saya kurang setuju ketika ada pilihan kamu pilih ibu kamu atau kamu pilih aku. Saya kurang setuju sebetulnya. Kenapa? Kamu dan ibu kamu itu tidak ada bedanya, dua-duanya sudah menjadi belahan hidup aku. Tepuk tangan dong. Tapi kenyataannya ada seorang suami yang dia terlalu mengutamakan ibunya, bahkan apapun apa kata ibunya. Ngikut apa kata ibunya. Dan ini biasanya ada mertua yang gak tahu diri. Boleh agak kencengan dikit? Ada, Nggak kedengeran? nggak boleh kenceng-kenceng, Oh nggak nggak boleh boleh. kenceng-kenceng ya, baik. Ada orang tua yang masih intervensi anaknya. Kamu tuh mamah yang gedein. Dari kecil mamah yang nyekolahin, mamah yang kuliahin. Awas, kalau kamu gak ngasih bulanan ke mama, liatin ya kamu. Ibu, kalau jadi mertua jangan jadi mertua yang seperti itu. Bagaimana menjadi seorang suami? Pak, mohon izin dan mohon maaf. Nabi itu banyak hadisnya yang menjelaskan tentang bagaimana mulianya sedekah. Tapi di ujung hadis itu banyak yang menyuruh kita ketika kita bersedekah itu harus sama orang terdekat dulu, terutama yang menjadi tanggungan kita. Contoh, satu hadis. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul, kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa? Anak istrimu. Satu. Yang kedua, Nabi pernah ditanya, ayyus sadaqati afdol. Apa sedekah yang paling mulia? Apa sedekah yang paling utama? Jawaban Nabi, juhdul muqil wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dari orang yang tidak mampu. Dan yang kedua, sedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu, anak dan istrimu. Baru dua, Bu. Yang ketiga, kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, Pak, yang kita infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kita pakai untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin. 1 dinar kita sedekahkan untuk membantu fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk anak istrimu. Apa kata Nabi? A'dhamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlik. Pahalanya lebih gede daripada pahala dari yang tadi, Pak, itu pahalanya lebih gede sedekah yang kita kasih ke anak istri kita. Jadi kalau Bapak mau sedekah, mau bantu, jangan kemana-mana dulu. Ke siapa dulu? Anak istri. THR, Bapak jangan royal di luar, pelit ke anak istri. Belikan yang terbaik. Terkait ibu bagaimana? Kalau ibunya masih kuat, ibunya masih punya penghasilan, maka yang harus diutamakan oleh seorang suami adalah anak dan istrinya. Kenapa? Ibu kita masih kuat, kecuali ibu kitanya sudah tidak ada yang menghidupi, sudah tidak ada penghasilan. Di sini
perlu hati yang luas dari seorang istri. Kalau nafkah wajibnya sudah selesai, silahkan bantu orang tua, silahkan bantu saudara. Tapi jangan sampai membantu saudara, tapi kita menghilangkan kebaikan untuk anak istri kita. Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi aman yakut. Seorang suami cukup dikatakan berdosa ketika menyia-nyiakan anak istrinya, tidak peduli kepada anak istrinya, apalagi anak istrinya tidak terbiayai dengan baik, apalagi nafkah wajibnya tidak sampai ke anak istri. Cukup dikatakan berdosa untuk seorang suami. Begitu untuk Teh Mams Halo. Ami. Halo Bapak Ibu, nggak usah stres, santai Bapak-bapak, santai. Santai. Sebetulnya untuk yang ibu-ibu, jangan takut miskin ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu keramat dunia. Pengen sukses dunia akhirat, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebagai seorang suami juga jangan pilih kasih apalagi di depan istri. Makanya jadi bapak-bapak harus tahu itu Pak. Tahu strategi. Diajarkan di Islam itu jangan memuji istri depan ibu. Jangan juga memuji-muji ibu depan istri. Perempuan mah begitu, di mana-mana nggak mau dipilih kasih walaupun dengan ibunya sendiri. Maka bapak-bapak jadilah suami yang diplomatis dan romantis. Nah, terima kasih banyak Ustadz, jawabannya bertepuk tangan dulu dong. Sudah terjawab Mams Ami ya. Oke, jujur banget nih Ustadz. Tadi Ustadz menjawab pertanyaan 1 dan kedua, ini HP Mams masih pada di bawah. Masih pada di meja. Pas Ustadz jawab pertanyaan ketiga, langsung pada nyalain kameranya Ustadz. Khawatir kayaknya pada langsung update di status WhatsApp, terus di tag ke mertuanya ya. Takutnya Kalau gitu, ngetek Ustadz. sih nggak bakalan. Nggak bakalan Cuman ya? abis dia ngupload pasti selalu dicek mulu. Udah dilihat belum ya? Nah, atau enggak statusnya yang khusus ke mertua, ibu mertua. Nah kan bisa Ustadz kayak gitu kan ya. Tapi kayaknya takutnya ada yang jawab dalam hati, untung suamiku udah anak piatu. Atau enggak, untung aku udah gak punya mertua. Nah mungkin gak relate sama jawaban Ustadz tadi ya. Tapi lebih banyak relate-nya kayaknya nih ya dengan Moms and Dads yang hadir. Oke, kita bukan teman bumil dan parenting namanya kalau kita gak ngasih bonus. Kita akan memberikan kesempatan lagi untuk 1 pertanyaan terakhir. Jadi silakan, ini kira-kira siapa ya? Oke, ini silakan dipilih langsung oleh panitia deh. Dari tadi kan sepertinya aku yang memilih. Oke, ini gak ada yang nanya kayak istrinya bilang, Ustadz apa hukum secara Islam suami yang ketagihan dracin? Nah gimana tuh Ustadz? Mana suami-suami yang suka ketagihan nonton dracin mana? Pada nunjuk deh. Oke silakan Dets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam praktiknya kan seringkali peran ayah itu dalam pengasuhan anak masih minim ya. Kayak Ayah. tadi, ya peran ayah itu masih minim. Kayak cerita-cerita tadi Pak Ustadz lah. Betul. Pokoknya ayah mah cuma ngasih gaji, sisanya sama ibunya gitu. Terus padahal kan anak juga butuh figur ayah yang dekat gitu ya. Terus bagaimana merubah budaya ini dalam pandangan seorang muslim gitu. Terima kasih Mas. Baik. Dengan Dets siapa? Dets? Yusril. Dets Yusril. Oke silakan. Bagaimana boleh diulang? Bagaimana dalam pandangan Islam ya? Ya, bagaimana merubah budaya ini Pak Ustadz? Dalam Merubah terkait, budaya itu. Jadi kan ayah tuh sukanya kebanyakan ya Ustadz ya. Ngasihnya gaji-gaji, sisanya aja. yang ngurus ibu udah gitu. Baik. Dalam pandangan Islam tuh baiknya seperti apa sih Ustadz? Baik. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu itu kan sekolah pertama. Tapi ingat, sekolah itu nggak bakalan jalan kalau nggak ada kepala sekolah. Makanya al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama, ayah kepala sekolahnya. Jadi buat ayah-ayah jangan hanya cukup ngasih uang sekolah, ngasih uang belanja, sisanya kita serahkan ke istri. Enggak, seorang anak itu butuh figur seorang ayah. Setidaknya Bapak Ibu, untuk ayah-ayah, kalau kita sibuk kerja, sibuk mencari nafkah untuk anak istri, setidaknya ketika kita pulang, kita jangan hanya fokus dengan HP saja. Sempatkan untuk memeluk dan mencium anak kita.
Kenapa? Karena anak itu butuh figur seorang ayah, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu sangat butuh sekali figur seorang ayah. Makanya ketika menjadi seorang ayah, sempatkan waktu ketika pulang ke rumah apa saja. Jangan hanya ucapan yang keluar dari mulut kita. Perlihatkan ke anak kita kalau kita ini seorang ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik. Kalau bisa mah sesekali ajak anak kita sholat dan ngaji. Jangan hanya nyuruh. Nak, ngaji belum? Jangan. Nak, ngaji yuk sama ayah satu. Nak, jangan main HP mulu. Jangan. Nak, sholat jamaah yuk sama ayah. Begitu. Jadi untuk ayah-ayah jangan hanya berpikiran bahwa tugas seorang ayah adalah hanya cari nafkah doang, sisanya dikasih ke istri. Ketika ditegur sama istri, kamu nggak usah ngajarin aku. Tugas aku adalah cari nafkah, sisanya kamu yang ngurus anak. Tidak. Bapak-bapak kalau mau tahu, ini rahasia buat ibu-ibu. Rahasia Ustadz. Sebetulnya rahasia bapak-bapak. Oh jadi Saya gini, Ustadz. bocorin buat ibu-ibu. Siap Ustadz. Bu, ibu tahu nggak? Tugas masak, tugas nyuci, tugas ngurus anak bukan tugas ibu. Itu tugas suami. Hidup ibu-ibu. Hidup. Tugas ibu-ibu cuman satu, taat sama suami. Kalau suami, iya. Kalau suami suruh masak, masak. Suami suruh ngepel, ngepel. Suami suruh ngurus anak, urus anak. Tugas perempuan hanya satu, taat kepada suami. Hidup bapak-bapak. Semangat banget bapak-bapaknya ya. Tepuk tangan dong untuk Ustadz aja tentunya dan untuk seluruh pertanyaan yang sudah ditanyakan pada sesi kali ini. Apakah masih ada waktu untuk pertanyaan kelima mungkin? Oh sudah. Oke, nah ini lagi-lagi bukan teman bumil dan parenting kalau kita tidak bagi-bagi hadiah. Luar biasa ya. Tadi kita kan sudah diberikan pertanyaan oleh moms and dad semua. Nah untuk sesi selanjutnya sebelum kita berlanjut ke sesi psikolog, kita akan tentunya masuk ke sesi kuis dari kita yang akan memberikan pertanyaan ke moms and dads. Bagi moms and dads nanti yang bisa menjawab pertanyaannya tentunya akan ada hadiah voucher dari tiket.com senilai Rp500.000 tanpa minimum purchase. Jadi bisa buat untuk mudik bareng Ustadz Encep, betul Ustadz? Insya Allah. Mudik ke rumah masing-masing. Kalau gini insya Allahnya tenang. Kalau yang 20 juta tadi gimana Ustadz? 20 juta rupiah dipotong pajak. Dipotong pajak sama Pak Pur. Bayar. Oke, kita beralih ke langsung kuis pertama. Yang bisa menjawab nanti boleh langsung angkat tangannya. Pertanyaan pertama, apa nama malam saat Al-Quran diturunkan? Waduh banyak banget ini Ustadz. Ini punten banget, ini sampai bingung ngemilihnya gimana. Oke lanjut. Ini pada pinter lulusan pesantren semua nih. Ih Masya Allah tabarakallah. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Kultum ya kerjaan kuliah 7 menit. Ini Nisha hitung 3, 2, 1 yang langsung berdiri pertama itu yang akan dipilih. Oke kita hitung mundur dalam hitungan 3, 2. Masih 2, belum 1 loh moms and dad, semangat banget. Kita tes fokus ya, namanya jam-jam rawan. Hitung lagi, 3, 2, 1. Moms yang di baris kedua, iya yang memakai kerudung krem dan baju hitam, silakan. Oke, apa nama malam saat Al-Quran diturunkan moms? Bukan malam minggu ya? Malam nuzul Al-Quran. Malam nuzul Quran, kita cek dulu ke Ustadz. Gimana? Tadi pertanyaannya apa? Malam yang? Diturunkannya Al-Quran. Iya. Pertanyaannya? malam dibantu moms pertanyaannya. Apa nama malam saat Al-Quran diturunkan? Oke. Yang lebih baik dari 1000 bulan apa enggak? Nah gimana Ustadz, enaknya Ustadz? Kayaknya udah bener. Soalnya ada 2 nih. Permudah aja lah Ustadz, permudah Ustadz. Iya. Berarti ya permudah aja ya. Permudah aja. Nama malam yang di mana malam itu diturunkan Al-Quran, gitu aja ya. Oke. Oke, soalnya ada 2 nih. Oke, jawabannya apa Mam? Nuzul Quran. Iya, 20 juta rupiah. Terima kasih. Mam, dengan Mam siapa? Anissa. Mams Anissa, nanti hadiahnya akan diberikan langsung oleh panitia ya Mams. Oke, pertanyaan kedua, nah ini mungkin boleh dari Ustadz
Nah, boleh nggak Ustadz? Kasih Karena ini pertanyaan. lulusan pesantren kilat semuanya. Waduh, wah susah ini. Bentar Ustadz, takutnya pada nyiapin chat GPT semua nih Ustadz. Melanjutkan ayat. Melanjutkan ayat. Ayatnya ini dari surat panjang. Siap-siap. Kalau kulhu kan udah biasa. Oke. Ini surat panjang. Tapi saya yakin bapak-bapak jago. Siap. Melanjutkan ayat. Hanya satu ayat setelahnya aja. Siap ya Pak ya? Angkat tangan dulu atau gimana? Yang tahu langsung berdiri. Langsung berdiri. Ah. Baik, lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan Bapak Ibu. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Masalahnya banyak nih Pak Ustadz, abis bismillahirrahmanirrahim banyak nih. Banyak. Banyak. Belum maksudnya. Belum. Belum suratnya belum. Yang jawab dates-nya ya. Nah, dates. yang Oke, jawab siap. khusus dates-nya. Nah, Siap. calon-calon Ustadz nih, ayo Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat panjang. Yasin. Surat panjang loh ini. Ini surat panjang. Kalau bisa berarti keren bapak-bapak di sini. Ini kita melanjutkan dari ayat kedua sampai terakhir ya. Oke. Kenapa? Katanya lulusan pesantren. Tadi kata Ustadz pada lulusan pesantren Ustadz ya. Iya. Pesantren kilat. Tadi yang langsung berdiri punten. That's yang memakai baju biru. Silakan dilanjutkan ayat kedua sampai terakhir. Satu ayat aja, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 30 juta rupiah. Luar biasa. Dengan date siapa date? Rifai. Date Rifai luar biasa. Masya Allah. Selamat. Benar ya Ustadz ya? Betul, istrinya hadir. Masya Allah ini suami soleh yang begini. Kalau nggak salah Keren. katanya ketemunya di pesantren ya. Pesantren apa? Pesantren kilat lagi-lagi. Oke, itu dia kita sudah mengumumkan dua pertanyaan, dua kuis. Pertanyaan ketiga, nah boleh dari Ustadz lagi nggak nih Ustadz nih kira-kira? Boleh, ibu mau yang Kita- susah apa yang gampang? Ibu-ibu apa bapak-bapak nih? Dua-duanya harus berdiri. Dua-duanya. Nah kan, ini kita memang suka bagi-bagi hadiah tapi agak pressure sedikit ya. Iya. Silakan Ustadz. Ini sebetulnya ayatnya populer, anak saya yang masih TK juga apal. Apal banget. Ya kan bapaknya Ustadz. Iya, iya. Ya bapaknya Ustadz ya gimana nggak hafal Ustadz. Tapi ayah bunda pasti putra putrinya hafal juga. Dan ini sering dibawain sama Ustadz ketika Ramadan. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Pertanyaannya itu surat apa? Udah gitu aja. Moms and Dads yang tahu langsung berdiri, Moms berdua. Nah, yang dua-duanya memakai baju hitam, dress code hitam, Moms and Dads. Wih, ini tadi Momsnya sampai mau digendong loh. Ini saya. Istri saya bisa. Oke. Dengan Dads siapa? Rozak. Siapa Dads? Rozak. Rozak. Dengan Momsnya? Isti. Jawabannya adalah Surat Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 108. Survei membuktikan. Belum disiapin ya ternyata ya, karena kita memang spontan uhuy. Iya. Betul, Pak Jawabannya betul sekali. Luar biasa. Nah Moms and Dads, kalau tadi kan kita dikasih pencerahan secara rohani, sekarang kita beralih tentunya ke pencerahan sebagai suami dan istri terkait dengan mental dan juga hal-hal yang nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Nih saya yakin untuk sesi ini juga pasti lebih banyak lagi yang saling senggol, menyenggol pasangannya gitu ya. Kayak Pak dengerin tuh, Mah dengerin tuh. Nah untuk sesi kali ini kita dengan tema membangun ruang diskusi yang aman antara suami dan istri. Bersama dengan siapa? Kita pada hari ini untuk itu langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan Mbak Ayu Sutomo. Baik, thank you so much. Saya kalau sembari jalan-jalan di bawah boleh nggak, Mom Dads? Boleh ya? Kalau di atas aku jatuh gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan Mom Dad semua. Sebelum saya mulai gitu ya, mau dapat acung tangan dulu ya. Yang usia pernikahannya itu masih
1 tahun atau di bawah 1 tahun ini Ramadan pertamaku bersama pasangan ada berapa banyak coba? Oh, oke, di sini ada, di sini ada. Iya. Yang 2 sampai 5 tahun? 1 tahun lebih, 2 sampai 5 tahun. Gimana kapalnya? Gonjang-ganjing? Hah? 1 tahun biasanya masih gitu ya. Begitu 2 sampai 5 tahun, sesuai teori psikologi honeymoon stages itu udah selesai. Masuk ke dalam yang namanya adaptation stages. Jadi udah mulai beradaptasi dan wow banget rasanya di tahun kedua sampai tahun kurang lebih 5 sampai ke 7. Di situ triknya udah harus banyak banget. Pokoknya gitu, ini kok kayaknya gak seperti showcase pacaran dulu. Gak begini dulu bentuknya gitu katanya. Tahun kedua, tahun kelima gitu. Yang di atas tahun kelima, tahun ke-7, ke-10 sampai 10 mungkin ada? Oh alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang di atas 10 tahun mungkin? Masya Allah. Oke, nah kita hari ini membahas tadi sudah dapat tausiah bagus banget dari Ustadz gitu kan ya. Tentang gimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah sekarang bahasnya tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Kita lihat dari sudut pandang psikologi. Oke. Keluarga harmonis yang kayak gimana sih Bapak Ibu? Boleh nggak saya dikasih tahu? Yang harmonis tuh yang gimana? Yang Instagramnya Bu, berdua terus gitu kan ya. Yang harmonis tuh yang gimana? Coba keluarga yang harmonis yang gimana kira-kira Bapak Ibu? Mom Dad. Yang mana? Adem ayem, oke. Bukan yang Instagramnya dikasih bunga, dikasih hadiah, jalan-jalan mulu. Harmonis gak gitu ya? Oh enggak, gak boleh suuzon loh. Siapa tahu beneran harmonis, kenapa sih gitu ya? Oke, yang adem ayem, hatinya bahagia. Yang apa lagi? Kalau ada masalah cepet selesainya. Oke good, ada masalah cepet selesainya. Yang adem ayem. Satu lagi deh, keluarga harmonis yang udah 5 tahun, 10 tahun ayo dong. Yang harmonis yang kayak gimana sih? Yang saling mengerti, melindungi, bertahan. Survival mode gitu ya. Oke, keluarga harmonis tuh bukan yang gak ada konflik Bapak dan Ibu. Tadi saya suka banget jawabannya dari Bapak gitu ya. Itu gak sampaikan, Dad tadi sampaikan. Bukan yang gak ada konflik, iya benar gitu. Bukan yang tanpa konflik tetapi yang mampu kelola perbedaan dengan cara yang sehat. Kenapa kata kunci kelola perbedaan dengan cara yang sehat itu highlight banget? Karena usianya sekarang berapa Bapak dan Ibu? Let's say usia pasangan, usia kita gitu ya. 25 atau 30. Usia pasangan 35 tahun. Artinya Bapak dan Ibu sudah hidup selama 25 atau Mom Dad sudah hidup 25 sampai 30 tahun dengan cara pengasuhan, kebiasaan dan pola yang dibentuk di rumah dulu. Apakah itu pasti sama dengan pasangan kita? Enggak. Jadi kalau kita bilang bahwa harus yang sama, iya benar sih harus nyari yang banyak kufunya, yang sekufu, yang banyak persamaannya. Tapi pasti ketemu bedanya. That's why kalau kita berbicara mengenai keluarga harmonis, bukan yang tanpa konflik, tapi yang bisa kelola perbedaan dengan cara yang sehat. Nanti kita bahas cara sehat tuh kayak gimana gitu ya. Also on the Friend 2006 bilang bahwa strong family itu punya framework. Keluarga yang sehat itu atau keluarga yang kuat itu punya framework. Apa sih frameworknya? Satu, dia punya komitmen sama keluarga. Yang kedua, komunikasinya terbuka. Cerita, ngobrol ya. Tiada password HP di antara kita. Ada nggak yang nggak bisa akses handphone pasangannya? Aku tidak tahu passwordnya gitu kan ya. Ada nggak? Nah loh ya. Karena keluarga yang kuat itu memiliki komunikasi yang terbuka. Lalu punya waktu bersama yang berkualitas. Yang ini tentunya harus diusahakan. Hidup di Jakarta berat ya, Mom Dads. Berangkat kantor jam berapa? 6? 7? Oke, nyampe rumah lagi jam berapa? 7 malam. Ada yang lebih malam dari itu? 9? Nyampe rumah masih dengan energi terbaik atau bawa baggage dari bos yang ngomel, klien yang cerewet, kemudian anak buah yang susah diatur, orang yang salah kita yang diomelin.
Bawa baggage itu nggak? Bawa. Gimana nih kita harus mengusahakan ini nih? Waktu bersama yang berkualitas. Ini PR juga gitu ya. Lalu kemampuan untuk menyelesaikan masalah serta nilai dan tujuan hidup bersama. Jadi harus punya visi dan misi. Saya mau tanya lagi nih, kayak yang waktu itu baru-baru menikah, yang masih baru-baru gitu ya. Waktu mau nikah kemarin, sempat ngobrol gak sama pasangan? Kita mau bentuk keluarga yang kayak apa sih? Diomongin gak waktu itu? Kita mau bentuk keluarga yang seperti apa? Mau membentuk yang visi misinya kayak gimana? Sempat ngobrolin gak? Itu penting banget padahal buat diobrolin. Karena semakin baseline-nya sama, semakin nanti mudah untuk kemudian membahas banyak hal yang mungkin kita pasangan tuh tidak sama. Ya, karena sayangnya kebanyakan gitu ya, yang dibahas adalah aku mau muaknya yang ini. Venue-nya yang ini ya. Bridesmaid-nya pakai bajunya yang ini, gitu-gitu. Padahal jauh lebih penting membahas yang ini nih, nilai dan tujuan hidup kita bersama tuh mau apa. Oke, next slide. Nah, karakteristik keluarga harmonis tuh kayak gimana gitu ya. Kalau dari Oslon, masih teorinya Oslon tuh bilang bahwa keluarga yang harmonis itu punya kedekatan emosi. Jadi kita saling terhubung dan ngerasa diterima sama pasangan kita. Sama anak-anak, keluarga dan yang lain. Lalu ada fleksibilitas peran, mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kadangkala ada satu bidang yang pasangannya ini lebih oke. Misalnya kelola keuangan suami lebih oke. Let's do that, dia yang ngelit. Ada di bagian urusan anak-anak gitu kan ya, yang istrinya lebih oke. Ya udah nggak kenapa-napa, tapi bukan berarti dilepas ya. Saling kontribusi tapi bisa lebih fleksibel. Siapa yang kemudian merasa punya kompetensi yang lebih oke di situ, enggak apa-apa banget untuk kemudian saling bekerja sama. Karena udah satu tim. Saya selalu ngingetin ke pasangan-pasangan yang datang ke konselor pernikahan bahwa kita menikah suami istri itu ada di satu perahu. Ngedayungnya harus ke arah yang sama. Orang di kanan kiri itu tim hore. Belok kanan, belok kiri, lurus terus. Tapi kita yang memutuskan kita mau kemana. Dan energinya tuh harus sama makanya. Oke, kemudian apa lagi? Keluarga yang harmonis itu punya komunikasi yang cukup efektif. Ada keterbukaan, ada empati, ada kemampuan untuk mendengar. Ya, mendengar itu kelihatannya gampang, tapi gak begitu gampang untuk benar-benar dilakukan. Siapa di sini yang ngerasa pasangannya susah buat ngedenger? Kalau curhat Bu, saya udah panjang kali lebar dia jawab cuma iya sambil lihat handphone. Iya, sambil lihat handphone. Oh gitu, ditanyain lagi, dia lupa Bu isinya apa. Gitu. Ya, oke. Lalu setiap anggota keluarga itu merasa dihargai. Nah karakteristik keluarga yang harmonis itu ketidakseimbangannya biasanya terjadi ketika keluarganya terlalu kaku, terlalu terpisah atau terlalu melekat. Di Indonesia yang jadi khasnya itu adalah ini nih, terlalu melekat. Karena kita menikah dengan pasangan, artinya menikah dengan keluarganya. Kadangkala ada juga yang menikah dengan keluarga besarnya. Apakah ini gak jadi konflik? Sering jadi konflik mom dads. Yang paling sering datang ke pernikahan, konflik pernikahan adalah terkaget-kaget. Bu, tiap minggu kumpul keluarga. Kapan saya berduanya doang sama dia Bu? Padahal yang satu hadir dari background keluarga yang anak tunggal. Cuma orang tua tuh cuma ibu dan ayah sama dia bertiga. Menikah seminggu sekali kumpul keluarga besar. Shock gak tuh? Energi sosialnya habis tiap minggu katanya. Enggak terkomunikasikan dengan baik yang jadi konflik. Ketika tidak mampu terkomunikasikan dengan baik. Gitu. Makanya tadi komunikasi menjadi kuncian banget gitu ya. Oke. Nah, ini dia challenge-nya relasi pasangan ketika belum punya anak. Di sini yang baru menikah, belum ada buah hati, belum ada si kecil gitu ya. Kira-kira challenge-nya apa? Ini di sini ya? Udah ada putra putri? Belum. Challenge-nya apa? Di awal pernikahan? Atau semua masih terasa indah? Indah, terasa indah gitu semuanya? Oke. Biasanya challenge-nya itu ini.
Adaptasi kepribadian dan kebiasaan. Kok nggak kayak waktu di showcase, waktu pacaran tuh kayaknya showcase-nya bagus banget, rapi, wangi. Ya iyalah ketemunya seminggu sekali dengan performa terbaik pula gitu kan ya. Dijemput, manis, baik, full of service lah pokoknya gitu ya. Ini biasanya. Ternyata begitu udah nikah kok nggak kayak begitu. Beda banget Bu. Oh ya gitu. Biasanya psikolog kan gitu kalau ngadepin klien. Oh ya emang gitu. Kenapa? Coba cerita deh gitu biasanya. Cerita deh panjang kali lebar gitu ya. Lalu apa lagi yang sering kali menjadi challenge? Pembagian peran dalam rumah tangga. Ini juga kaitannya sama apa yang kita bawa dari pola kita pada saat sebelum menikah dulu. Challenge berikutnya apa? Pengelolaan keuangan. Ya, ini nggak jadi masalah. Ini nggak ada kaitannya sama gede kecil. Pengelolaan keuangan itu moms dads tidak ada kaitannya dengan banyak sedikit. Walaupun kalau sedikit makin susah ya ngelolanya. Tidak dipungkiri gitu ya. Tapi apakah yang banyak itu tidak pernah jadi masalah? Enggak. Kerap datang dan menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai pengelolaan keuangan, pemaknaan kita terhadap uang itu tuh ada 4 secara psikologis, moms dad. Yang pertama, uang dimaknai sebagai sumber rasa aman. Uang dimaknai sebagai sumber kesenangan. Uang dimaknai sebagai status, uang dimaknai sebagai kontrol. Bayangkan ketika pasangan suami istri punya pemaknaan yang berbeda tentang keuangan. Yang satu memaknai uang sebagai sumber rasa aman, yang satu memaknai uang sebagai cara untuk menikmati hidup dan bersenang-senang. Yang sumber rasa aman, mau tabungannya udah bertek-tek, ber-MM, dia akan tetap gak aman kalau duit gua gak banyak di tabungan. Simpen terus, nabung terus. Pemaknaannya apa? Suami saya pelit. Padahal uangnya banyak Bu, suaminya pelit. Enggak, tapi biasanya ada trauma emosi tuh di belakangnya yang mengikuti. Pernahkah ada financial trauma? Pernahkah ada isu terkait dengan kesulitan amat sangat tentang uang? Pernahkah ada belief system tertentu yang masuk di kepala tentang memperlakukan uang dan kekayaan itu harus seperti apa? The things yang harus diketahui oleh masing-masing pasangan. Bayangkan si pemaknaan uang sebagai sumber rasa aman ketemu dengan pemaknaan uang sebagai sumber kesenangan. Baru dapat lebihan dikit paket, lebihan dikit paket, lebihan dikit paket. Kenapa? Itulah sumber kesenangan Bu. Insya Allah rezeki dari Allah nanti akan ada lagi. Sementara yang satu megangnya sebagai sumber rasa aman. Berapapun banyaknya uang gak ketemu ketika kemudian itu belum bisa dibikin sejalan. Dan belum bisa di-balance seperti itu. Berapa? 5 menit lagi, Masya Allah slide saya masih banyak. Jadi mari kita ngebut ya. Oke, itu pengelolaan keuangan. Lalu tantangan berikutnya hubungan dengan keluarga besar. Dan penyesuaian harapan terhadap pasangan. Ini yang tadi Ustadz sudah sempat sampaikan ya. Jangan berharap terlalu banyak, yang paling menyakitkan adalah berharap pada umat gitu ya. Oke, karena harus ngebut kita agak cepat gitu ya. Tantangannya apa? Di sini ada couple formation stage. Tugas perkembangan utamanya adalah membangun identitas sebagai pasangan. Kalau udah punya anak, tantangan berikutnya apa sih kalau udah bicara punya anak? Capek Bu, fisik emosi. Dulu ngelihat anak orang lucu, kok anak sendiri jadi begini? Iya enggak? Ngelihat anak orang, oh lucu banget, gemes. Tapi begitu anak sendiri, Bu capek banget Bu, gitu. Ya, habis memang secara fisik dan emosi. Pada akhirnya apa? Kurang waktu dengan pasangan. Lalu apa? Konflik terkait pola pengasuhan. Pengeluaran makin banyak, ada tekanan finansial. Lalu apa lagi? Perubahan identitas dari pasangan menjadi orang tua gitu. Ini pada akhirnya memang sering terjadi. Nah, ini benar banget. Ini sadly, this is happen and this is true. Kepuasan pernikahan pada banyak pasangan itu menurun setelah anak pertama lahir. Banyak kali ketika kemudian berhadapan dengan kasus-kasus pasangan di ruang praktek, dari yang tadinya fall in love, lalu lama-lama fall out love. Ada ya istilah bukan hanya fall in love aja ya mom dads, ada juga yang namanya fall out love. Tadinya cinta banget, lama-lama gak cinta, gak cinta, gak cinta.
Nah itu kan harusnya dibangun terus tuh biar fall in love terus-terusan gitu kan ya. Setelah dipancing pertanyaan dari psikolog, apa sih yang tadinya ada kemudian gak ada, atau yang tadinya gak ada jadi ada sehingga membuat kamu dari fall in love menjadi fall out love. Kayaknya Bu, semenjak anak pertama kami lahir. Why? Kenapa? Sibuk Bu. Fokus pasangan saya hanya kepada anak. Saya pun merasa beban ekonomi makin berat sehingga stressful banget. 2 orang stres ketemu dalam satu rumah, apa yang terjadi? Setiap konflik dikit jedar, selesai. Oke? Lanjut, lalu perubahan dinamika relasi. Berdua tadinya dyadik, aku dan kamu saja, lalu menjadi tryadik. Aku, kamu, dan anak. Sehingga gitu kan ya, ada pergeseran perhatian, perubahan prioritas, dan kebutuhan kerjasama yang lebih besar. Bayangkan kebutuhan kerjasama lebih besar, stres makin banyak dan tidak didasari dengan kemampuan komunikasi yang baik, yang dilatih terus-terusan dari awal pernikahan. Apa yang akan terjadi? That's why gitu ya, kalau di risetnya John and Julie Gottman, kalau konflik, cara ngatasin konflik gitu ya, nggak baik dalam pasangan, itu longitudinal study gitu, ada satu study yang dibuat sama John Julie Gottman dari relationship therapy, itu bilang bahwa ketika kemudian satu pasangan, dia nggak berlatih untuk menyelesaikan konflik dengan baik, tapi setiap ada konflik itu selalu dikeluarkan 4 horsemen. Apa itu 4 horsemen? 1, judgmental, kamu tuh. Kemudian yang kedua adalah stonewalling. Kamu marah? Enggak, aku enggak marah. Kesel? Enggak. Begitu, ya. Begitu terus. Ketiga adalah defensiveness atau defensif terus-terusan terhadap masukan dari pasangan. Kemudian yang keempat itu adalah apa? Too much criticism. Nyela terus, kritik terus. Emang kamu tuh gitu. Apalagi kalau kritiknya udah bawa orang tua ya. Emang mama kamu tuh ngajarinnya kayak gitu. Emang kamu tuh dibesarkan dengan yang kayak gitu. Wah, itu sudah sangat menyakitkan. Risetnya John Julie Gottman ketika konflik tidak selesai dengan baik dan malah 4 perilaku tadi yang muncul, usia pernikahan itu kalau dirata dalam longitudinal study no more than 7 years. Jadi nggak terkejut kalau misalnya kok di usia 7 tahun itu sangat kritis sekali ya. Deg-degan banget, kenapa? Karena di awal honeymoon stagesnya sudah selesai, masuk ke adaptation stages di 5 tahun gitu kan ya. Wah, ups and down-nya heboh banget, kalau nggak resolve dimulai 5 tahun mulai reconsider. Ini berharga nggak ya pernikahan untuk dilanjutin? Jangan-jangan enggak nih, sendiri gimana ya things yang kayak begitu. So that let's go yang 5 tahunan ayo kita belajar gitu kan ya, komunikasi supaya lebih baik. Next slide, jaga hubungan harmonis dengan pasangan, apa yang bisa dilakukan? Ini yang paling penting sebetulnya pada saat mau nikah, punya visi misi bareng. Mau bikin keluarga yang kayak apa, bukan mau bikin pesta yang kayak gimana. Ya, mau bikin keluarga kayak apa, bukan mau aku warnanya peach babe. Pokoknya maunya nuansa blue baby, yang things kayak gitu. Ntar dulu, ngomongin ini dulu aja. Visi misi pernikahan, tujuannya apa? Supaya baseline-nya sama. Ketika nanti kita mengatasi konflik atau berhadapan dengan hal yang gak sama, at least kita punya dasar atau baseline yang sama, kita mau ke arah mana. That's the most important thing. Lalu apa lagi? Nilai keluarga akan sejalan. Gambaran masa depan bisa disepakati bareng. Sehingga pada akhirnya bisa ngurangin konflik terkait pengasuhan, keuangan, prioritas hidup, dan yang lainnya. Lalu apa lagi? Nah ini pertanyaannya, kita pengen jadi keluarga yang seperti apa? Bu udah nikah 5 tahun, apakah ini terlambat? Tidak moms dad, yuk pulang dari sini gitu kan ya. Sembari dating gitu, habis pulang terawih, sembari ngobrol, ini bahas. Kita pengen jadi keluarga yang kayak apa sih? Maunya anak-anak gimana, kamu mau apa, seperti apa, kayak gitu. Ya, lalu apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah komunikasi, ini yang paling penting. Kelihatannya klise ya, tapi bener loh ini paling penting. Kualitas komunikasi adalah prediktor utama dalam keberhasilan pernikahan. Yang kedua ada lebih banyak interaksi positif, mampu perbaiki konflik, dan komunikasi pernikahan yang sehat itu adalah mampu menunjukkan empati. Sayangnya ada kita yang terlanjur besar dalam pengasuhan yang tidak membiasakan untuk empati. Mau gak mau apa? Harus dilatih. Kenapa? Karena semuanya sebetulnya bisa untuk dilatih. Allah kasih kita prefrontal cortex, itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain.
Allah kasih kita kemampuan untuk kemudian lihat ini ada masalah di depan kamu. Kamu mau selesaiin dengan cara yang apa? Mau nyalahin yang dulu terus-terusan? Apa mau kemudian berbesar hati menerima maaf, memberikan maaf lalu jalan ke depan? Nah itu pilihan kita sebagai makhluk dikasih prefrontal cortex sama Allah. Ya kaitannya sama empati. Lalu ada tips nih untuk interaksi positif. Kalau kemudian kita mau punya hubungan harmonis dengan pasangan, selalu setiap kita kesel sama satu hal sama pasangan, setiap kita kesel satu hal sama pasangan, coba ingat 5 hal baiknya. Sebelum merepet, ingat dulu 5 hal baiknya. Nih orang udah dibilangin ya kalau naruh anduk jangan di sini, kayak gitu. Sebelum kita kesel karena itu coba ingat 5 hal baik dari pasangan. Oh dia tuh orangnya sabar, kalau dititipin makanan selalu bawain. Kalaupun emang bangun malam bikinin susu anak gak pernah ngeluh. Ingat 5-nya dulu. Ini by riset ya, terbukti untuk meningkatkan komunikasi positif dengan pasangan. Jadi jangan begitu kesel langsung digas. Tahan dulu, tarik nafas, inhale, exhale gitu ya. Setelah emosinya menjadi lebih tenang, ingat 5 yang baik dari pasangan kita. Gitu ya. Aduh nih telepon-telepon mulu sih mau diperhatiin terus. Udah tahu lagi meeting, aduh nih pasangan gimana. Biasanya kan bapak-bapak gitu ya kalau lagi sibuk meeting ditelepon istrinya jawabannya jadi galak gitu. Terus istrinya merasa di reject, aduh kok dia ngangkat teleponnya gini gitu ya. Oke, ingat 5 baiknya. Oh iya walaupun dia suka gangguin meeting tapi dia sabar, masakannya enak, ngurus anaknya baik, ngatur duitnya jago. Kalau pulang udah tersedia makanan, minuman, oh oke. Nanti dijamin gak langsung merepet gitu ya. Oke, cara bangun komunikasi sehat dengan cara active listening, iMessage, couple time yang rutin, ini adalah dating dan repair attempts. 5 menit saya jelasin secepat-cepatnya gitu ya. Active listening itu ngedengerin tapi bukan ngedengerin yang gak pakai yang selewatan. Hadir penuh fokus untuk pasangan. Jadi sarannya adalah kalau emang mau bicara hal penting dengan pasangan, selalu set up waktu. Sayang kita mau ngobrol ini, nanti malam boleh nggak kita obrolin ini? Sehingga dua-duanya menyiapkan mental untuk kita mau go through difficult conversation. Atau hal yang emang mau kita jalanin agak sulit nih, jadi diskusinya agak berat. So that itu penting untuk dilakukan. Lalu mendengarkan dengan aktif. Oh iya ya, oh gitu ya. Jadi perasaanmu gimana? Ada timbal balik pada saat kita mendengarkan pasangan bercerita. Lalu apa lagi? iMessage. Pada saat kita mau menyampaikan keluhan ke pasangan, biasakan fokusnya pada diri saya. iMessage itu isinya saya merasa, saya berpikir, saya berharap. Ya, kalau kita bahasnya kamu, by default secara psikologis orang yang di kamuin itu merasa terserang. Kita sebagai makhluk kalau diserang kita akan apa? Melawan, defense. Kamu tuh gak ngertiin aku banget, enak aja kok aku yang gak ngertiin kamu banget. Kamu aja tuh yang gak pernah bersyukur udah digini. Nah gak akan pernah selesai masalahnya. Coba ganti narasinya dengan sayang aku ngerasa sedih banget karena aku berpikir aku sudah mencoba menjelaskan tapi gak dimengerti. Aku berharap kalau aku lagi ngomong bisa didengerin dengan lebih serius. Things yang kayak gitu. Lebih aman untuk pasangan. Lalu apa? Couple time rutin. Ini pacaran harus ada ya ibu, bapak, moms, dad. Pacaran itu durasinya 1 minggu itu 1 kali, kurang lebih 1-2 jam. Harus diusahakan. Kalau ibu-ibu biasanya gini, saya ninggalin anak bu, jadi ngerasa bersalah kalau habis pergi sama suami. Ntar dulu, mindsetnya digeser. Digeser kemana? Digeser ke kita memperbaiki relasi dengan suami, artinya adalah kita providing relasi yang aman untuk anak-anak kita. Itu modalitas banget. Emang dipikir anak gak stres kalau ngeliat ibunya ribut sama bapaknya terus-terusan. Stres moms, dad. Jadi investasi terbaik yang kita berikan untuk anak-anak kita adalah relasi kita yang baik dan sehat bersama dengan pasangan. If you need to go staycation, if you need to go kencan tiap minggu, go ahead. Ketika datang ke rumah ibu bapaknya senyum, penuh kasih, ngobrolnya enak. Siapa yang paling pertama merasa aman? Anak. Kalau ribut terus siapa yang paling pertama kali ngerasa gak aman? Anak. So that jangan bilang bahwa bu kalau habis dating sama suami rasanya guilt gitu ya. Oke, lalu repair attempts itu apa? Ini adalah kalau lagi ngebahas masalah, coba untuk kita nggak nunggu masalahnya gede, baru kemudian kita bikin meledak gitu ya. Tapi dari kecil udah kita bahas. Oh tadi aku salah ini ya, maaf ya.
Dan jangan pelit sama maaf ya, moms, dads. Akan ada puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan ribu maaf yang harus kita sampaikan ke pasangan kalau relasinya mau langgeng. Next, oh ini terakhir. Keluarga harmonis gak tercipta secara otomatis, butuh komitmen, komunikasi sehat, kemampuan adaptasi dan kerjasama sama tim. Terus apalagi yang dibutuh? Dua individu yang fall in love each other, tapi bukan hanya tentang saling cinta gitu ya, tapi yang belajar paham satu sama lain sepanjang kehidupannya dia. Ini yang sudah paling pertama iya di samping, ya depan lagi, ya siap. Mams betul? Iya silakan boleh memperkenalkan nama dan juga dari mana. Assalamualaikum, Kak Ayu, aku ingin bertanya. Oh ya, nama saya Laura dari Jakarta Selatan. Kak Ayu, aku sudah memasuki pernikahan ke 7 tahun, ke 8 tahun. Pastikan di dalam pernikahan itu ada pertengkaran atau konflik ya Mbak Ayu. Terus gimana sih di titik mana kita harus minta bantuan pihak ketiga karena untuk mengelola masalah kita gitu Kak Ayu, kasih ya. Oke, terima kasih Mams Laura, betul ya? Mams Laura, jadi ini bantuan pihak ketiga, bukan orang ketiga. Nah, takutnya kan ada yang salah dengar tadi kan ya. Nah, gimana nih Mbak Ayu? Beda jauh, Beda pihak jauh ketiga ya. sama orang ketiga gitu kan ya, bisa bahaya salah selipnya. Oke, kapan gini? Jadi sebetulnya yang paling ideal adalah dengan tidak menunggu masalah itu keburu berlarut-larut, baru kemudian hadir ke bantuan konseling pernikahan atau mungkin ada psikolog pernikahan. Itu semakin sudah berlarut-larut biasanya sudah semakin sulit. Kenapa? Karena udah banyak resentmentnya atau penolakannya, kesedihannya, keenggak-sukaannya, dan biasanya itu sudah mempengaruhi udah mempengaruhi kepuasan terhadap pernikahan yang udah low banget. Sehingga pada akhirnya connection emosinya tuh udah gak dapet pada saat kita mau coba dalam diskusi, itu cukup sulit. Jadi sebetulnya ketika kemudian kita ngerasa bahwa ini nggak bergerak, konflik kita nggak berjalan ke arah yang konstruktif, itu aja selesai, tapi nggak selesai jadi gini. Seolah-olah selesai tapi tidak pernah terbahas, dan dari keduanya ini kok kayak nggak pernah ada initiate untuk membahas gitu. Sebelum itu jadi meledak gitu, 1-2 hal nggak apa-apa banget untuk kemudian ngobrol dengan konselor pernikahan tentang itu. Walaupun sebetulnya sangat disarankan untuk melakukan check up relasi. Jadi kalau kita bilang di kesehatan itu ada medical check up itu 1 tahun sekali. Pernikahan pun sebetulnya ada check up-nya. Jadi untuk kemudian mengetahui kualitas relasi kita dengan pasangan itu seperti apa. Masih nyambung atau enggak, masih terasa penuh kebutuhan emosinya atau enggak, masih ngerasa puas terhadap relasi atau enggak gitu. Itu ada tools-nya dan itu bisa untuk kemudian dilakukan. Habis itu diskusi dengan psikolog, kemudian apa yang perlu diimprove, apa yang kemudian udah bagus. Kenapa perlu dilakukan? Karena dalam setiap stages pernikahan itu challenge-nya beda-beda. Betul. Ada momen-momen hidup yang quite challenging. Misalnya tadinya nggak ada anak, sekarang ada anak. Betul. Tadinya suaminya karirnya biasa-biasa aja, jadi pulang ke rumahnya bisa cepat. Sekarang suaminya Masya Allah rezekinya luar biasa, banyaknya luar biasa, tapi waktunya jadi sedikit Bu. Itu kan hal-hal yang berubah. Tadinya anaknya 1, sekarang 2, kemudian 3. Nah the things yang kayak gitu perlu kalibrasi sebetulnya. Nah, Moms and Dad seperti tadi yang sudah di-spill, kita akan ada masuk ke sesi ngabubucin. Apa tuh? Ngabuburit sambil ngebucin. Nah, jadi ini mekanismenya sangat mudah sekali Moms and Dad tentunya untuk ngabubucin disponsori oleh KAF. Bener bareng sama-sama menjadi lebih baik dan Wardah. Tenang, kuatkan langkahmu. Tepuk tangan dong untuk KAF dan juga Wardah. Jadi untuk Moms and Dads kan sudah disiapkan pulpen dan juga kertasnya. Tadi sudah yang diinfokan oleh Mbak Ayu bahwa mengingat memberikan afirmasi positif kepada pasangannya. Nah ini jangan lupa Moms and Dads di sesi ngabubucin ini menuliskan ya Moms and Dads seperti misalnya contoh. Terima kasih untuk istriku yang selama ini bla 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 bla. Sebaliknya juga, nah ini jadi jangan ada sesi malu-malu di sini ya. Sebaliknya juga sang istri mengucapkan ucapan terima kasih atau mungkin ada kenangan-kenangan hal baik. Mungkin boleh dituliskan di sesi ngabubucin ini. Ingat masing-masing tidak boleh saling mencontek. Sudah? Oke, kita hitung mundur ya Moms and Dads dalam hitungan 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai untuk sesi ngabubucin kita. Nah, ini sambil aku pilih. Kira-kira Mbak Ayu, mungkin dari Mbak Ayu deh langsung boleh. Siapa nih Mbak Ayu? Aku sudah punya. Aku yuk langsung kah? Boleh, silakan Mbak Ayu. Mbak Ayu Saking Chow. banyaknya apresiasinya masih nulis walaupun hitungannya udah 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan ya. Ini dibawa atau bagaimana? Silakan dibawa langsung maju ke Sama depan. pasangannya atau kertasnya aja? Sama pasangannya sama juga pasangannya. dua-duanya. Ayo dong yuk ikut ke depan. Moms sini Lisa dulu. lagi, wah aku juga sudah punya pemenangnya. Yaitu aku melihat tadi kok kayaknya cukup panjang juga. Ya ini iya dengan Dads and Mom Sana. Aku ngelihat ini kayaknya cerpen banget nih kayaknya ya. Kaget loh, Mom Sana sampai kaget. Oh ternyata suamiku bisa sepanjang itu. Oke, dari Mbak Ayu deh, silakan Mbak Ayu colek-colek Mbak Ayu. Sampai 5, 4, 3, 2, 1-nya selesai masih ditulis saking banyaknya yang mau dibilang terima kasih ke pasangan. Siapa dulu yang bacain? Moms Lisa atau Dad siapa namanya? Dads-nya dulu deh. Ini karena mengingat waktu mungkin tidak usah dibacakan semua. Oh, oke. Jadi hanya mungkin beberapa paragraf atas aja. Oke, silakan dari Silakan. Dads-nya. Ya. Teruntuk istriku yang luar biasa. Bentar, adep-adepan dong, adep-adepan dulu dong. Ya, bismillah. Teruntuk istriku yang luar biasa. Terima kasih untuk semua hal baik yang sudah kamu lakukan ke aku dan anak-anak. Oke. Aku menyadari bahwa aku masih belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Umroh. Tapi sabarlah, aku sedang berusaha dan doakan semoga usaha dan langkahku lancar. Oke, aduh, ini kalau bisa di zoom ada titik-titik kalau orang Jawa bilangnya berbes mili. Silakan. Oh mau langsung yang dance-nya momsnya. lagi atau momsnya? Momsnya Oh, juga Oke, boleh, silakan. silakan. Beberapa paragraf awal aja, Mom silakan. Adep-adepan lagi silakan. Dear suamiku tercinta, terima kasih untuk suamiku yang selalu siap siaga untuk aku dan anak-anak. Selalu temenin aku dalam berkarya. Makasih kamu udah bekerja 24 jam buat kami. Karena aku tahu perjuangan merintis usaha itu gak mudah. Dan aku berdoa semoga usaha kamu lancar, maju dan sukses. Amin. Amin. Makanya Mbak Ayu Masya terharu Allah. banget. Kita beralih ke pelukan dulu dong, silakan dong. Kan halal ya Mom Zenas ya. Halal insya Allah. Masya Allah. Oke, selanjutnya silakan dari Dads-nya. Oke, ini tulisan saya tadi ya. Adep-adepan dong, adep-adepan dong. Terima kasih untuk istriku karena telah menjadi istri sekaligus ibu yang baik dan sabar dalam melengkapi rumah tangga kita. Terima kasih sudah mau mengalah atas karir di kantorannya demi membimbing keluarga ini. Khususnya kepada anak-anak kita Jovi ya, itu sangat terlihat sifat baiknya, pintarnya, cerdasnya dalam bersama keluarga adalah tertularan dari ibunya gitu ya. Nah intinya senang sekali memiliki istri seperti kamu, tidak nanti kelahiran anak kedua yang nanti akan ikut bergabung dengan keluarga kita seperti itu. Terima kasih. Momsnya silakan. Berawal dari absensi hingga terjalin sebuah resepsi. Berawal dari senyum sapa hingga terjalin 8 tahun bersama. Dirimu hadir sebagai penyempurna diriku yang banyak kurangnya. Dan sosok yang selalu siap sedia tidak hanya dalam suka tapi juga dalam duka. Tidak hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai abah yang berharga. Terima kasih banyak suamiku dan semoga kamu selalu bisa melengkapi kebahagiaan keluarga kita bersama. Oh, dipeluk dulu dong. Dan tentunya ada simbolisasi untuk penukaran goodie bag. Jadi Wardah dan juga Kaf silakan untuk saling menukar. Nah jadi dari Moms pegang Kaf, Dads megang
Wardah, nanti dalam hitungan ketiga sama-sama untuk saling memberikan. Oke, nanti hitungan mundur sama-sama akan menukar goodie bag-nya ya. Dalam hitungan, boleh agak sedikit merapat? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Inilah, waduh. Ulang lagi ya, biar estetik nanti. Kita hitung mundur lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Inilah saling menukar dari Moms akan diberikan Wardah oleh Dads, begitupun sebaliknya. Luar biasa, Mbak Ayu boleh bergabung berfoto bersama Mbak Ayu. Luar biasa, silakan hadiahnya juga jangan lupa. Nah, Mbak Ayu akan memberikan hadiahnya. Ini dia pemenang pertama mendapatkan hadiah hair dryer Umeda yang dipilih langsung oleh Oke. Selanjutnya hadiah terakhir tidak lupa akan diberikan. Boleh untuk mikrofonnya boleh aku pegang, Dets silakan. Punten mikrofonnya, oke. Berfoto bersama, Mbak Ani boleh silakan merapat, boleh lebih ke tengah lagi. Jangan lupa memberikan senyum terbaiknya. Kita hitung mundur dulu ya Moms, dalam hitungan 3, 2, 1. Gaya oke, Moms and Dads, tentunya kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Moms and Dads yang sudah hadir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini lewat kajian Ustadz dan sesi psikolog bisa membawa manfaat. Tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor utama kita, yakni Dharma Deksa yang sudah menyiapkan cek kesehatan gratis. Cleo merupakan satu-satunya air minum murni yang diproses dengan teknologi modern nanofilter dan telah banyak direkomendasikan tentunya oleh dokter anak serta dokter spesialis penyakit dalam. Dengan tingkat kemurnian tinggi dan TDS di bawah 10 ppm, Cleo tidak mengandung mineral anorganik yang tidak dibutuhkan tubuh. Karena itu tentunya Cleo terasa lebih ringan dan membantu menjaga kinerja ginjal tetap optimal. Sehingga aman dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Cleo beneran murni, beneran ringan. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Interlak. Puasa lancar itu bukan cuma soal tahan lapar, tapi juga perut harus tetap nyaman. Jadi jangan lupa jaga kesehatan saluran cerna dengan Interlak. Terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada Mega We Care dan Mother Love. Untuk Mega We Care juga menyediakan cek kesehatan by kuantum tanpa cek darah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Wardah, tenang kuatkan langkahmu. KAF, benar bareng sama-sama menjadi lebih baik. Frisian Flag Indonesia, Umeda, Alami, Tiket.com, Eka Hospital, Peak dan Pluit, dan juga Blossom. Terima kasih banyak kepada para sponsor kami tentunya yang telah membantu terlaksananya rangkaian acara pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Moms and Dads di Ramadan tahun depan dalam kondisi sehat. Untuk itu, mohon maaf Moms and Dads jika Nisha selaku MC ada salah kata maupun perbuatan. Nisha akhiri dengan pantun, Moms and Dads jangan lupa ya jawab cakepnya yang paling semangat. Jika ada sumur di ladang, masih kurang semangat padahal penutup loh. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika rindu dengan MC sekarang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.